Ya, Maaf mengganggu waktunya di siang hari ini, Bu. tidak apa-apa. Ini ada keterkaitannya dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri Polaman, Kecamatan Mijen, bersama Ibu Sri Wahyuni. Untuk sebelumnya, untuk Bu Yun itu jenjang karirnya menjadi kepala sekolah itu berapa tahun, Bu? Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun, sudah lama sekali. Selain menjadi kepala sekolah, ada tugas yang lain? Ada banyak di kepala urusan pengurus di K3S, ada yang di Pramuka, ada yang di PGRI. Pengalaman yang luar biasa ya Bu, banyak sekali. Bisa diceritakan kepada saya ya Bu, ini yang terutama pada saat menyelesaikan kasus Bu, terutama pada kasus di sekolahan ini. Bagaimana Bu Yun bisa mengidentifikasi kasus yang benar lawan benar atau yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa? Kalau kasus itu sering terjadi ya Bu. Tapi kebanyakan kasus sekolah ini berhubungan dengan siswa. Tapi untuk mengidentifikasi masalah itu butuh proses. Tidak serta-merta dapat langsung menunjuk si A yang salah atau menjustis salah satu anak. Tetapi yang pertama harus mengenali masalah apa atau kaitannya dengan apa seperti itu. Untuk kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, mencari tahu benar atau tidak masalah itu, kaitannya apa, urgen atau tidak, untuk segera diselesaikan seperti itu. Tapi kalau misalnya kasus-kasus yang harus segera diselesaikan, harus segera. Apalagi hubungannya dengan etika. Kita berhadapan dengan anak-anak misalnya ini kasus ya Bu, kasus seksual perundungan pada si anak, itu harus segera. Apalagi hubungannya dengan peraturan secepatnya diselesaikan dan diberi sanksi. Ada juga yang namanya prinsip resolusi Bu. Jadi sebelum kita menentukan solusi, ada beberapa yang berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan. Dan rasa peduli itu yang harus diterapkan. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu investigasi kepada yang bersangkutan. Jadi tanpa kita tanya kepada yang bersangkutan, langsung mengambil keputusan itu kan tidak mungkin Bu. Berarti untuk mengidentifikasi tadi ada mengumpulkan fakta-fakta ya Bu, kemudian ada tidak serta-merta langsung mengejas ya anak itu yang salah, kemudian mengidentifikasi yang bersangkutan berdasarkan 3 prinsip tadi. Untuk kemudian bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus pada kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk kasus yang sama-sama benarnya itu tidak serta-merta langsung mengambil suatu keputusan dan tidak tergesa-gesa. Jadi harus menggunakan berbagai pertimbangan yang intinya menganalisa terlebih dahulu. Jadi analisa dampak dan manfaatnya untuk kebersamaan. Kita intinya untuk kebaikan bersama dengan melakukan analisa risiko, menimbang keuntungan dan kerugian, mengacu kepada peraturan yang berlaku, kemudian berbicara kepada yang bersangkutan. Berarti untuk menjalankan keputusan yang sama-sama benar ini, kebajikannya sama-sama bagus, yaitu menggunakan analisis resiko yang pertama.
kemudian mempertimbangkan untung ruginya, kemudian tetap berpijak pada peraturan yang berlaku. Kemudian pastinya ada yang namanya klarifikasi ya Bu, yang kepada yang bersangkutan tadi. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yun laksanakan selama ini? Untuk langkah-langkah yaitu pertama tadi mengidentifikasi etika permasalahan. Kemudian membuat daftar semua fakta, jadi kita kumpulkan fakta itu dari berbagai sumber. Kemudian mengidentifikasi pemangku kepentingan, selanjutnya menentukan strategi seperti data tindakan, data strategi kita pilih opsi yang terbaik. Dan opsi yang terbaik itu harus tahu alasannya. Apa dampaknya kepada anak juga dipertimbangkan. Dalam mengambil keputusan itu kita juga harus mencegah masalah agar tidak terjadi kembali pada masalah yang sama. Berarti langkah-langkahnya cukup banyak ya Bu. Untuk yang pertama tadi mengidentifikasi, kemudian membuat daftar fakta, kemudian identifikasi strategi, setelah itu mengambil pemangku kepentingan juga, memilih opsi yang terbaik dari strategi yang dilaksanakan tadi. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bu Yun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas melakukan keputusan demi kebaikan bersama, kemudian mengambil keputusan dengan menjunjung nilai yang ada pada peraturan yang berlaku, kemudian melakukan yang kita harapkan, yang diharapkan orang lain, dan melakukan sesuai yang kita harapkan. Itu hal yang agak berat, karena merubah itu agak susah, apalagi sudah jadi suatu yang sudah biasa dilaksanakan atau membudaya. Iya, betul sekali Bu. Itu untuk yang masih membudaya itu agak susah nih Bu. Jadi yang paling efektif menurut Bu Yun tadi mempertimbangkan kepentingan bersama, kemudian berpijak juga pada nilai-nilai peraturan yang berlaku nih Bu. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan sebenarnya banyak Bu, tetapi yang paling susah itu merubah mindset untuk dapat melakukan keputusan yang kita buat karena kebiasaan yang sudah membudaya. Tidak mudah menerima perubahan yang ada, jadi itu butuh waktu dan proses. Berarti untuk tantangannya itu merubah mindset ya Bu. Kemudian apakah Bu Yun mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yun jalankan? Kalau jadwal itu tidak ada Bu, tapi kita siap, tidak siap ya harus siap, kita harus siaga. Setelah muncul kasus, kita harus memprioritaskan jadwal dari jadi sampai menyelesaikan pengambilan keputusan. Berarti di sini Bu Yun tidak mempunyai jadwal tertentu, tapi langsung menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Iya betul. Setelah muncul permasalahan kan harus diprioritaskan dengan mempertimbangkan berbagai macam pemikiran tadi, tidak serta-merta diselesaikan di tempat. Jadwalnya tidak tertulis Bu, karena kalau apabila tertulis besok belum ada permasalahan. Ya. Berarti tidak Belum tentu ada permasalahan. Oh, iya. Seperti hari Selasa ini ya Bu ya, kemungkinan belum ada permasalahan, ada jadwalnya. Iya, berarti untuk jadwal ada tapi tidak tertulis. Ya, apabila ada permasalahan baru diselesaikan. Kondisional. Ya, kondisional. Kemudian tidak menyelesaikan tergesa-gesa di tempat itu juga gitu. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas banyak. Kita dalam suatu sekolah itu kan satu tim, di mana satu tim itu mempunyai banyak tugas masing-masing, dan yang paling mempermudah kita itu semua guru pendidikannya S1. Pendidikan di mana dalam proses pendidikan sudah diajarkan tentang cara menyelesaikan masalah. Suatu masalah adalah di SD. Bimbingan konseling juga dirangkap oleh guru. Jelas faktor itu yang kemudian yang pertama pendidikan guru. Faktor yang pertama pendidikan guru. Pemahaman guru, kesadaran guru-guru akan mentaati peraturan itu yang mempermudah. Berarti untuk membantu itu ada tim di SD ikut bergerak semua. Terutama pada guru yang bersangkutan di kasus itu. Misalnya kasusnya ada di kelas 5, berarti guru yang bersangkutan di kelas 5 seperti itu, Bu. Dari semua yang telah disampaikan Bu Yun panjang lebar ini itu sangat bermakna tadi ya, Bu. Untuk selanjutnya pembelajaran apa yang dapat Bu Yun petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Mengambil suatu keputusan itu tidak mudah, Mbak. Tetapi tidak mengambil keputusan akan semakin buruk akibatnya. Maka keputusan yang tepat dan bijak akan sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan yang lebih baik. Oh iya. Pembelajaran yang diambil yaitu pengambilan keputusan itu merupakan hal yang sangat berat, Ibu. Apabila tidak diselesaikan nanti semakin melebar itu kasusnya. Kemudian luar biasa sekali Bu Yun, terima kasih waktunya untuk siang hari ini Bu Yun. Pengalaman Bu Yun, itu masukan Bu Yun itu dapat membuat saya untuk pengembangan diri lebih baik, Bu. Dan semoga lebih baik untuk institusi yang Ibu pimpin. Dan semoga lebih sukses lagi ya Bu dalam berjenjang karirnya. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu, dan kemudian saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu di siang hari ini. Terima kasih Bu Yun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Fania. Bagaimana nih kabarnya Bu Dwi pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Fania bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Begini Bu, kedatangan saya ke SD Negeri Campiran Kecamatan Mejen ini, saya ingin sedikit berwawancara bersama Bu Dwi tentang apa itu pengambilan keputusan, Bu. Pengambilan keputusan terutama pada kasus untuk benar lawan benar atau dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Mungkin Bu Dwi bisa menceritakan sedikit cerita perjalanan kepemimpinan Bu Dwi pada saat menjadi kepala sekolah. Baik Bu Fania. Saya bekerja sebagai kepala sekolah itu sebetulnya baru di sana. Mulai dari awal tahun ini, tahun 2023 di SD Negeri Campiran 1 ini kecamatan. Jadi kurang lebih 8 bulan ya, 8 bulan. Akan tetapi dalam perjalanan saya 8 bulan memimpin SD Campiran 1 ini tentunya juga tidak lepas dari sebuah kapasitas. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral?
Ya. Sebetulnya kasus-kasus seperti dilema etika atau rujukan moral itu selalu terjadi dimanapun tempatnya. Hanya saja kita memang perlu mengidentifikasi seberapa level dari kasus atau permasalahan tersebut. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Tentunya yang pertama kita saring dulu ada pengadilan atau tidak. Kalaupun tidak ada pengadilan, kita juga bisa mengidentifikasi melalui observasi langsung. Kita kan juga sebagai kepala sekolah tentunya harus peka terhadap lingkungan sekitar dan juga segala persoalan yang terjadi di sekolah. Itu biasanya saya lakukan dengan cara dialog dengan warga sekolah, entah itu dengan siswa, dengan bapak ibu guru ataupun tenaga pendidik. Ya berarti untuk mengidentifikasi ada banyak cara ya Bu. Itu yang pertama tentunya mengidentifikasi terlebih dahulu, menyaring adanya kasus-kasus yang muncul itu ya Bu ya. Kemudian adanya pengaduan juga. Kemudian yang selanjutnya observasi dan melaksanakan dialog. Untuk selanjutnya, ini selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini intinya itu ya ada dua hal yang sama-sama benar. Ini saya harus memutuskan yang mana yang akan kita pakai gitu ya, yang akan kita pilih. Sebetulnya dalam pengambilan keputusan itu ada prinsip-prinsip yang harus kita lalui, terutama untuk ini ya benar itu memang sulit kita dalam menentukan pilihan yang sama-sama benar. Andaikan dua-duanya kita ambil juga tidak mungkin karena kan terlaksananya juga dalam waktu yang bersamaan. Kalau untuk pengambilan keputusan seperti itu, tentunya yang pertama kita harus menentukan prioritas dulu, skala prioritas dulu. Yang kira-kira lebih urgent itu yang mana, yang lebih kita perlukan itu yang mana, itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua tentunya kita menilik kembali regulasi yang paling sesuai dengan regulasi yang berlaku di instansi kita itu yang mana. Nah, nanti kita bandingkan itu yang paling sesuai dengan regulasi. Ya, kemudian yang ketiga itu tentang kebermanfaatannya. Kebermanfaatannya lebih banyak yang mana? Kalau misalnya antara yang A dengan yang B, kebermanfaatannya lebih banyak yang B, maka kita akan putuskan yang B. Berarti ada tiga ya Bu ya. Yang pertama prioritas yang lebih urgen tadi ya. Yang kedua regulasi yang paling sesuai. Yang ketiga kebermanfaatan. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau ini langkah-langkah prosedur ini saya harus menilik dahulu persoalannya. Kalau persoalannya kok kira-kira membutuhkan keputusan yang relatif singkat harus saya ambil saat itu juga, ya saya hanya akan melakukan prosedur singkat. Ya, prosedur singkatnya ya kira-kira saya lihat kasus itu, kemudian saya konfirmasi berdasarkan fakta, kemudian saksi dan juga sumber yang berpercaya. Setelah itu saya ambil keputusan berdasarkan fakta dan saksi tersebut. Sedangkan kalau untuk persoalan mungkin pengambilan keputusan ini dalam saat itu juga, itu biasanya saya melakukan beberapa prosedur. Di antaranya yang pertama, saya harus menganalisis dulu persoalan itu. Kemudian yang kedua, saya meminta pertimbangan
kepada warga sekolah yang lain, terutama dewan guru melalui proses rapat gitu ya. Karena saya harus memikirkan juga kepentingan berbagai pihak, ya, ada kepentingan guru, kepentingan orang tua, dan kepentingan siswa. Yang ketiga, tentunya prosedurnya saya melakukan kembali evaluasi dan refleksi. Apakah setelah saya mengambil keputusan ini, baik buruknya itu nanti kedepannya bagaimana, itu juga harus dipikirkan. Berarti ini tadi apabila ada kasus singkat itu langsung melihat, mengkonfirmasi berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataannya bagaimana. Untuk yang prosedur ada waktu jangka panjang, itu ada analisis, pertimbangan warga sekolah, dan evaluasi, refleksi juga ya Bu, agar tidak terulang kembali mungkin. Ya, betul, itu yang penting. Ya. Efek jangka panjangnya. Iya. Untuk selanjutnya nih Bu, apa saja yang selama ini Bu Dwi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bisa diulang pertanyaannya Bu? Apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya menghadapi kasus dilema etika, itu pegangan yang saya pakai itu adalah regulasi. Yang saya pegang itu. Jadi walaupun sama-sama benar, kalau itu yang satu tidak ada regulasinya, ya saya tidak akan mengatakan. Yang menurut saya paling efektif itu. Jadi yang paling efektif memang regulasi. Untuk kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan kasus dilema etika itu, menurut saya yang paling menantang itu adalah faktor apa ya istilahnya? Ilmu kalau bahasa Jawa ini. Berarti berhubungan dengan mempertimbangkan perasaan orang lain, itu tantangan. Jadi dalam kasus dilema etika tersebut, kadang kita mempunyai pendapat benar, orang lain juga mempunyai pendapat yang benar. Nah, tantangannya kalau kita memakai, mungkin menurut pendapat kita, ide saya ini yang lebih urgent, sedangkan orang lain juga memandang ide mereka yang lebih harus dilaksanakan. Nah, ini tantangannya seperti itu. Jadi lebih ke pertimbangan menjaga perasaan orang lain. Ada rasa tidak nyaman dalam perasaan seperti itu. Menjaga perasaan, tidak mementingkan diri sendiri. Iya. Kemudian apakah Bu Dwi mempunyai jadwal? Ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apa langsung diselesaikan di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dibutuhkan? Kalau jadwal khusus, terus terang saya tidak ada bukannya. Kalau sudah ini kan gini, persoalan terjadi itu kan tidak selalu terjadi setiap hari atau dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam penyelesaian pun kita juga insidental. Begitu ada persoalan, secepat mungkin kita harus mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Karena kalau suatu persoalan itu dibiarkan berlarut-larut atau istilahnya dipendam dulu atau dipending, itu biasanya malah menimbulkan persoalan baru. Nah, sedangkan prosedurnya tentu yang seperti saya sampaikan di tadi ya, tentunya kita melakukan analisis, kemudian konfirmasi, kemudian pertimbangan dan evaluasi. Itu 4 prosedur itu yang kita pegang. Jangan sampai kita tidak melakukan evaluasi dari pengambilan keputusan yang kita lakukan. Berarti belum ada jadwal tertentu ya, sesuai dengan kondisinya. Ya, betul, situasional. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor
yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah. Kalau saya sendiri, saya prinsipnya di sini saya bekerja tidak sendiri. Jadi setiap ada persoalan saya pasti melibatkan Dewan Guru. Dewan Guru itu adalah partner saya dan mereka di sini banyak membantu saya dalam mengembangkan ide, saran dalam menurut saya segala kasus yang terjadi di sekolah dan juga pendapat dan ide-ide mereka saya pertimbangkan dalam Pengambilan keputusan bersama tim bersama tim. SD ini. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan di sini ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema kita? Kalau menurut pendapat saya, pembelajaran yang bisa saya ambil dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, yaitu kita dalam pengambilan keputusan itu harus sebijaksana mungkin. Nah, dengan pertimbangan kita tidak boleh melakukan pengambilan keputusan yang bisa merugikan suatu pihak, entah itu pihak manapun, entah itu pihak guru atau siswa, orang tua murid atau masyarakat sekitar. Jadi harus mengambil keputusan sebijaksana mungkin, tidak merugikan orang lain. Ya, seperti merugikan pihak lain seperti apapun. Luar biasa sekali Bu Dwi. Ini terima kasih sudah meluangkan waktu dan mengungkapkan pengalaman Bu Dwi selama jadi pemimpin. Semoga perkembangan baik ini, ungkapan baik dari Bu Dwi ini bisa menjadi contoh saya untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, tentu bukan. Dan semoga Bu Dwi bisa menjadi orang yang tambah sukses lagi. Amin. Terima kasih doanya. Dan di sini saya mengucapkan banyak terima kasih Bu karena saya sudah mengganggu waktunya Bu Dwi. Enggak. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Dwi. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Sukses juga untuk. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.